Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir dan tadabburnya masih di surat Al-Qari'ah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Kita sudah bahas ayat pertama Al-Qari'ah, maknanya Mal Qari'ah juga. Lalu kita sampaikan bahwa Al-Qari'ah itu adalah satu dari sekian banyak nama-nama hari kiamat. Sebagaimana Imam Ghazali mengumpulkan nama-nama kiamat itu lebih dari atau kurang lebih sekitar 50-an nama. Tapi dari 50-an nama itu yang paling menonjol adalah Al-Qiyamah. Orang kalau ditanya Al-Qari'ah mungkin sedikit yang tahu ya apa itu artinya. Al-Haqqah, apalagi Al-Jathiyah, Yauma Tublas Sarair, Al-Waqi'ah. Mungkin sedikit yang paham. Tapi kalau ditanya tahu nggak kiamat? Ya, tahu hari kiamat. Meskipun dia sulit menjelaskan, tapi dia tahu itu adalah ending kehidupan. Nah, kenapa disebut dengan kiamat? Dan itu yang lebih familiar. Karena memang pada hari kiamat akan terjadi tiga hal yang akan qiyam. Yang pertama adalah qiyamun nasi min quburihim. Jadi kata qama yaqumu qiyaman artinya berdiri atau bangkit. Kenapa disebut hari kiamat? Pertama, karena manusia bangkit dari kuburnya. Yang kedua, disebut dengan kiamat karena qiyamul ashhad.
berdirinya para saksi, baik umat bersaksi atas nabi dan rasul terdahulu, kita akan bersaksi untuk para nabi dan para rasul terdahulu serta umatnya, atau maknanya bersaksinya anggota tubuh kita terhadap semua amal yang pernah kita lakukan. Kita sampaikan bahwa Allah titipkan CCTV di tubuh kita ini paling tidak ada 6. Yang 3 di surat Fussilat ayat 22, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum," yaitu kuping, mata, kulit. 3 ini akan ngomong. Dia nge-save, dia menyimpan dan merekam semua aktivitas yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang pernah kita raba atau kita sentuh. Lalu kemudian di surat Yasin ayat 65 itu tambahan 2, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami akan kunci mulut mereka, lalu berbicara kepada kami tangan dan kaki, saling memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Lalu yang ke-6 di surat An-Nur ayat 24, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum," pada hari ketika lidah-lidah mereka akan menjadi saksi. Wa aydihim, dan juga tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang dulu pernah mereka lakukan. Nah, berarti ada kurang lebih 6 disebutkan dalam Quran. Itu Allah titipkan CCTV di tubuh kita yang merekam dan menyimpan semua data. Kalau CCTV buatan manusia, dia kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, itu akan otomatis kehapus dengan sendirinya kalau nggak disimpan. Ada yang lama bisa 6 bulan ya. Tapi nggak tahu kalau bertahun-tahun ada bisa nggak CCTV disimpan. Jadi rekaman 5 tahun yang lalu masih ada di CCTV, itu udah nggak ada ya. Nggak ada, pasti udah hilang. Tapi kalau rekaman CCTV yang di tubuh kita nih, biar kata kita hidup 100 tahun, itu selama 100 tahun CCTV-nya tetap berfungsi dengan baik, rekamannya tetap ada. Begitu dibuka, dibongkar hari kiamat, tinggal dikasih lihat, nih rekamannya nih. Kita mau mangkir gimana coba? Kamu tanggal sekian, jam sekian, hari anu di tahun sekian, kamu pernah melakukan ini? Enggak. Nih lihat, set. Itu rekaman dari mata. Enggak kali itu kuping. Nah. Bukan itu kulit. Setelah itu tangan, kaki. Wah, gimana kita mau menghindar itu ya? Insyaallah. Di dunia satu kasus aja dibongkar, malunya luar biasa. Sekarang ada beberapa tokoh yang sedang dibongkar aibnya oleh Allah. Wah, itu aja udah geger se-Indonesia ya. Itu baru 1, dan mungkin banyak lagi kasusnya. Dan kita mungkin ada yang ternyata dia begitu ya, baru ketahuan. Padahal boleh jadi kita lebih buruk dari itu gitu. Boleh jadi kita melakukan hal yang mungkin lebih nauzubillah lebih hina dari itu. Cuman kebetulan aja bukan benar sih. Allah masih tutup aja aib kita gitu. Maka kita mestinya bersyukur dan jangan ngenyek aib orang itu, karena boleh jadi aib kita lebih buruk. Billah. Yang ketiga, qiyamul adli. Kenapa disebut kiamat? Karena pada hari itu berlakunya keadilan, ditegakkannya keadilan. Tidak ada satu perkara pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan keadilan. Ini kita sampaikan kemarin bahwa kiamat itu bukan hanya pasti terjadi, tapi dia mesti terjadi. Kenapa? Karena kita butuh kiamat. Butuh kiamat kita. Kenapa kita butuh kiamat? Karena hidup di dunia ini seringkali kita nggak dapat keadilan. Meskipun kita datang ke pengadilan, belum tentu dapat keadilan. Bahkan ada hakim yang sedang mengadili terdakwa, hakimnya diciduk, hakimnya ditangkap. Padahal hakim ini sedang membimbing atau memimpin sidang kasus korupsi. Dia yang korupsi. La ilaha illallah. Jadi kita mau bingung, kita mau percaya sama siapa?
Kayaknya sekarang yang paling bisa dipercaya untuk menyelesaikan banyak masalah masyarakat ya damkar. Masalah apapun damkar pokoknya. Sampai cincin susah nyopotin damkar. Pala masuk kali kerupuk. Pokoknya damkar dan kerja di damkar. Lama-lama maling motor lapornya ke damkar. Lapor polisi harus bayar dulu katanya dikejar baru ditangkap. Itu pun kadang-kadang nggak ketangkap. Ke damkar ngasih duit rokok kelar Ustaz. Sedemikian ya masyarakat sudah underestimate dengan yang namanya peradilan di negeri yang katanya berasaskan keadilan Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi sulit mendapatkan keadilan. Itu kalau kita nggak yakin besok ada hari kiamat, akan banyak sekali orang yang bunuh diri itu. Banyak sekali orang yang gantung diri, mungkin minum racun segala macam, karena dia stres, depresi, merasa tidak mendapatkan keadilan. Ada yang keluarganya ditembak sama oknum aparat ya. Ada yang macam-macam lah kasus. Begitu dibawa ke pengadilan banyak yang nggak mendapatkan keadilan. Ada yang orang kita pikir bersalah tahu-tahu udah bebas ya. Wah itu kalau nggak, mungkin kita sih cuma nonton doang. Kita nonton aja jengah ya. Berita tiap hari ini lagi kita udah malas lihatnya. Apalagi orang yang memang bersentuhan langsung dengan kasus itu. Mungkin dia, mungkin keluarganya itu betapa sakit hatinya mereka itu. Iya. Itu kalau nggak percaya besok kiamat akan ditegakkan keadilan, mungkin banyak orang yang stres bunuh diri. Dan itu yang terjadi di negara-negara luar yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhirat. Akhirnya mereka ya stres, frustasi. Ada film terbaru itu. Dia bawa bom ke toko Apple itu. Itu kejadian nyata sebenarnya. Diangkat dari kisah nyata tahun 2022. Ada orang bawa bom bunuh diri, bom yang sangat besar mampu meledakkan sekian gedung gitu. Dia menyandra. Ditanya sederhana, kenapa lakukan itu? Karena saya tidak mendapatkan keadilan. Saya datang ke rumah sakit, saya diabaikan. Saya datang ke kepolisian, saya tidak mendapatkan keadilan. Saya datang ke Mahkamah Konstitusi juga diabaikan. Dia frustasi dengan keadilan di negerinya, akhirnya dia melakukan teror itu. Orang Islam mestinya nggak ada sih begitu ya. Mestinya nggak ada. Kenapa? Karena kita yakin di dunia mungkin kita nggak dapat keadilan, tapi insya Allah di akhirat keadilan itu akan ditegakkan. Itulah bentuknya iman kepada hari akhir. Sehingga insya Allah kita masih bisa bersabar ya, meskipun naudzubillah mungkin orang terzalimi dia tidak bisa dapat keadilan, tapi dia masih bisa bersabar lah. Cuma itu, kalau enggak, angka bunuh diri kayak di negara-negara, beberapa negara yang kurang iman itu, mau bunuh diri aja ngantri, masya Allah. Bahkan ada satu gedung itu terkenal, gedung itu tempat bunuh diri. Ada jembatan yang terkenal tempat bunuh diri. Karena stres, ini bunuh diri. Sampai bunuh diri ketemu sama-sama mau bunuh diri gitu. Jadi dia naik ke gedung itu mau lompat jatuh langsung mati gitu. Dia naik sampai di atas ada lagi nungguin. Kamu mau ngapain? Mau bunuh diri. Loh kenapa nggak lompat? Di depan ada yang belum lompat ya. Kita nungguin dulu. Kalau dia udah lompat gantian. Sampai begitu. Sampai konon kabarnya ada di antara mereka karena nunggu malas ya. Dia turun ke berapa lantai itu di bawah sambil ini. Terus ada satu ruangan, di situ ada orang ramai segala macam, dia masuk. Ini orang pada nyanyi atau ngapain nih? Tapi kok hati saya tenang, damai gitu deh. Terus dia betah di situ tuh. Ya. Rupanya itu adalah masjid atau musala. Di situ orang-orang Muslim sedang melaksanakan ibadah, ada yang lagi baca Quran, nunggu sholat. Ya. Itu yang membuat dia tenang. Terus iqamah, sholat dilihatin orang pada ngapain ini, ngapain? Akhirnya begitu selesai ditanya, apa ini? Nah, ini adalah ritual agama kami. Dan seterusnya nanya-nanya, akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, nggak jadi bunuh dirinya. Karena kemudian dia ya dikenalkan tentang akhirat, bahwa di akhirat nanti hari kiamat kita semua akan mendapatkan keadilan.
Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu? Wa ma adraka ini sebenarnya adra dari kata daro yadri, artinya tahu. Ana la adri, saya nggak tahu. Hal daraita, apakah kamu tahu? La, ma daraitu, saya tidak tahu. Jadi daro yadri itu artinya mengetahui. Kalau adra artinya memberitahu. Di dalam bahasa Arab itu kata kerja itu hurufnya 3. Dalam istilah ilmu nahwu namanya sulasi mujarrad. 3 huruf asli itu. Qala qaf alif lam, ja'ala jim ain lam. Semua kata dalam Quran itu mayoritasnya aslinya 3. Al-mu'minun dari kata amina 3 tuh. Al-muslimun salim sa sin lam mim salimah. Apa lagi? Al-mustaghfirun dari kata ghafara 3. Ini namanya sulasi mujarrad. Nanti setelah itu ada tambahan mazid namanya, biharfin wahid, ditambah 1 huruf, dikasih alif di depan atau alif di tengah atau tasdid. Nah ini kalau ditambah alif di depan mengubah makna kata itu dari transitif menjadi intransitif. Dari kata yang awalnya tidak membutuhkan objek jadi membutuhkan objek. Atau kalau yang awalnya butuh 1 objek jadi butuh 2 objek. Misalnya duduk, butuh objek apa enggak? Duduk. Misalnya Khalid duduk di masjid, enggak butuh objek. Khalid pelakunya duduk, kata kerjanya di masjid, keterangan, enggak ada objek. Tapi kalau mendudukkan, Khalid mendudukkan di masjid, ada yang kurang tuh. Apa yang didudukkan? Kasus permasalahan bocah itu lari-lari, duduk. Berarti ada objek, ada bocah tuh yang didudukin. Itu dalam bahasa Arab mengubah dari duduk menjadi mendudukkan. Pergi, saya pergi ke pasar, ini nggak butuh objek. Tapi kalau saya memberangkatkan ke pasar, pasti ada tanda tanya. Yang berangkat itu siapa? Bukan saya, ada objek. Saya memberangkatkan si fulan ke pasar misalnya. Saya berangkat umroh, nggak butuh objek. Tapi kalau saya memberangkatkan umroh, berarti ada objek tuh. Itu merubah dari berangkat ke memberangkatkan. Dalam bahasa Arab cukup ditambahin alif di depannya. To'ama itu makan. Kalau kita mau bilang, nggak ada dalam bahasa Indonesia memakankan, nggak ada ya. Memberi makan ada. Makan, memakankan nggak ada. Kalau nyanyi, menyanyikan, membaca, membacakan, berangkat, memberangkatkan, pergi, memergikan, nggak ada juga ya. Tidur, menidurkan, ada. Tapi kalau makan nggak ada memakankan, adanya memberi makan, terjemahannya kita. To'ama makan, tapi kalau memberi makan, at'ama memberi makan. Jadi kalau daro yadri artinya mengetahui. Kalau adro memberitahu, ngasih tahu. Jadi sebenarnya wama adroka, dan adakah sesuatu yang telah memberitahumu apa itu al-qaryah? Itu asli artinya. Kenapa mesti pakai adroka? Kenapa enggak wama daraita mal qaryah? Kenapa nggak langsung tahukah kamu apa itu al-qaryah? Karena al-qaryah ini perkara yang gaib. Mustahil orang bisa tahu perkara gaib dengan otodidak. Nggak bisa. Mesti ada yang ngasih tahu. Maka Allah tanya, udah ada yang ngasih tahu ke kamu belum apa itu al-qaryah? Itu maksudnya. Cuman kita terjemahnya langsung, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Sebenarnya bukan begitu. Dan adakah sesuatu atau seseorang yang telah memberitahumu apa itu al-qaryah? Mestinya begitu. Nah ini menunjukkan bahwa informasi-informasi yang gaib itu tidak bisa kita dapatkan
dengan belajar sendiri. Gak bisa, harus ada yang ngasih tahu kita. Itu karenanya belajar agama nggak bisa otodidak. Orang belajar komputer bisa otodidak, belajar bahasa otodidak. Ada salah satu jamaah kerja di IT teknologi. Kantornya keren bener, gaji juga dahsyat, bolak-balik dia keluar negeri itu. Saya tanya, dia minta saya ngisi kajian di kantornya, kantor IT. Jadi saya tanya, Bapak dulu kuliah di BSI atau di mana? Saya bilang gitu, jurusan IT. Bukan Ustaz, saya justru kuliahnya jurusan pertanian, jadi sarjana pertanian sebenarnya. Dia bilang, kok bisa bercocok tanamnya di komputer? Itulah ya. Sementara boleh jadi ada sarjana IT tapi dia berkebun. Jadi, kok bisa begitu? Itu tandanya ilmu-ilmu itu bisa dipelajari secara otodidak. Dia bisa belajar fisika, kimia dengan merenung, dia dengan memikirkan, dia kemudian muncul rumus. Rumus Newton itu apa? Itu kan Isaac Newton dari mana ketemu rumus itu? Bengong di bawah pohon apel, jatuh apel. Loh, ini apel nggak bisa jatuh ya? Orang kalau orang berpikir otaknya, dia segala sesuatu dipertanyakan. Kalau kita nggak mikir, ya mau jatuh, mau gimana? Pertanyaannya kenapa jatuh ke bawah? Ya jatuh masih ke bawah, masih ke atas. Tapi Isaac Newton justru bertanya, ya kenapa ke bawah? Kenapa nggak ke atas? Apakah ada sesuatu yang narik ke bawah ini? Terus ini buah ini kalau dia padat jatuhnya cepat, daunnya jatuhnya teng, sama-sama jatuh, tapi jalan-jalan dulu, goyang-goyang dulu baru dia jatuh ke tanah. Ini kenapa ini? Dia berpikir, muncullah kemudian teori Newton itu ya, tentang gravitasi dan seterusnya. Itu bisa dipelajari tanpa dia ngasih tahu, dia sendiri bisa ketemu. Tapi untuk urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, nggak bisa dipelajari otodidak, bahaya. Jadinya kayak Mama Gufron nanti. Bisa ngomong sama semut, bisa nelpon Tuhan, bisa ngobrol sama bidadari di surga, kacau. Nah ini bedanya kita belajar Quran lewat terjemah dengan kita paham bahasa ya. Kalau kita lihat terjemah, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat, selesai. Gak ada implikasi apa yang kita pahami. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arabnya, iya ya. Kenapa Allah bilangnya wa ma adraka? Kenapa nggak bilang wa ma arafta atau hal ta'rifu mal qari'ah? Kenapa pakai adraka? Karena informasi ini itu adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak mungkin orang bisa tahu dengan belajar secara otodidak, nggak bisa. Itu mesti ada yang ngasih tahu. Nah begitulah agama kita. Maka nggak boleh belajar agama otodidak. Baca Quran aja kalau otodidak kacau. Dia belajar baca Quran otodidak. Apa itu belajar di masjid sama MTQ? Anak-anak bare sore, gue bisa belajar sendiri. Ya bisa sih belajar sendiri, tapi bisa ngaco lah. Bisa sesat lah. Bahaya. Itu baru baca doang itu, apalagi kita memahami artinya ya, mengerti tafsirnya. Kita baca ya, gimana para ulama dulu menyimpulkan, bagaimana para ulama dulu menerjemahkan apa sih maksudnya ini. Baik. Kata al-farra, jadi adra itu dia kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yudri. Adra yudri. Itu kata kerja yang sudah sulasi mazid namanya tadi, 3 dapat tambahan 1 alif di depannya. Jadi af'ala yuf'ilu, adra yudri. Kalau yang sulasi mujarrad dara yadri, itu bedanya. Kalau yudri memberitahu, yadri mengetahui, itu beda. Sama seperti yakhruju keluar, yukhriju mengeluarkan. Apalagi yaqra'u membaca, yuqri'u membacakan. Nah, itu beda. Di Quran itu nggak semua pakai bentuk madhi, bentuk lampau.
Tapi ada kalanya dia berbentuk mudhari'. Adra, ada juga yudri. Kata Al-Farra, semua kata adraka dalam Quran itu berarti ujungnya diketahui. Ini Allah nanya, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nanti akan Allah kasih tahu. Di ayat-ayat setelahnya Allah kasih tahu. Tapi kalau kita ketemu wa ma yudrika, Allah nggak kasih tahu. Nggak ada informasinya. Kalau ini wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus dan seterusnya. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Setelah itu kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah. Terus ada penjelasannya, ada di situ setelahnya. Apalagi misalnya wasama wa ma adraka ma tariq, apa itu? Wat-tariq wa ma adraka ma tariq. An-najmu as-saqib. Dikasih tahu kita. At-tariq itu apa? An-najmu as-saqib. Dikasih tahu. Jadi kata adraka dalam Quran itu berarti Allah nanti kasih tahu. Tapi kalau ketemunya bentuk mudhari', yudrika, Allah enggak kasih tahu. Jadi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, semua kata ma adraka dalam Quran akan dijelaskan maksudnya oleh Allah, kecuali pada surat Al-Haqqah tadi. Al-haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Nah, itu nggak dijelasin Al-Haqqahnya. Allah ganti tema lagi. Kadzabat samud wa 'adun bil qari'ah fa amma samud fa uliku bit taghiyah. Ceritanya beda tuh, nggak ngomongin Al-Haqqah. Tapi selain itu semuanya dikasih tahu oleh Allah. Sementara kata yudrika tidak dijelaskan maksudnya. Seperti misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu boleh jadi kiamat itu dekat. Qariba. Atau dalam surat Asy-Syura ayat 17, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Tahukah kamu boleh jadi kiamat itu dekat. Tapi gak ada ayat setelahnya jelasin dekatnya seperti sejengkal, dekatnya seperti antara dua telunjuk, dekatnya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, gak ada. Gak Allah jelaskan. Itu karena kalau orang ada yang meramal kiamat terjadi pada tahun 2050 katanya. Ah, ini gak benar. Beberapa kali ramalan-ramalan meleset semua. Katanya kiamat 2012 dulu. Orang udah ketakutan. Gimana 2012? Gimana? Begitu masuk 2012, anteng-anteng aja tuh. Diralat. Oh iya, gak jadi 2012. Kenapa? Panitianya belum siap kali. Mundur lagi ke tahun berapa gitu. Itu tidak akan pernah benar ya. Karena Allah tidak pernah ngasih tahu. Dalam Quran itu tentang kapan kiamat Allah pakainya yudrika, bukan pakai adraka. Maka tidak dijelaskan kapan waktunya itu, pakainya yudrika. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, ini enggak dijelaskan setelahnya. Jadi kalau kata yudrika itu tidak dijelaskan oleh Allah maksudnya. Tapi kalau adraka ada dijelaskan oleh Allah, kecuali dalam surat Al-Haqqah tadi. Jadi kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, maksudnya tadi wa ma adraka mal qari'ah, adakah sesuatu atau seseorang yang telah mengajarkan kepadamu apa itu al-qari'ah. Baik, ini diulang sampai 3 kali. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. 3 kali disebut-sebut nih, 3 ayat berurutan, 3 kali diulang-ulang. Dalam bahasa Indonesia pengulangan kata, pemborosan kalimat atau pemborosan kata. Pagi ini saya bangun tidur jam 3, lalu saya ke kamar mandi, lalu saya buang air kecil, lalu saya berwudu, lalu saya sholat, lalu itu pemborosan kata. Maka dalam bahasa Indonesia itu cukup saya bangun pagi jam 3, kemudian ke kamar mandi, buang air, berwudu, setelah itu sholat.
Kata saya nggak berulang-ulang. Itu pemborosan kata dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Quran, pengulangan kata itu sama sekali bukan menunjukkan pemborosan kata. Tapi untuk apa? Menunjukkan betapa dahsyatnya informasi yang sedang dibicarakan itu. Sehingga dalam bahasa istilahnya itu disebut dengan taukid. Pengulangan maknanya taukid, penguatan, penegasan statement. Maka Allah sedang ngomongin Al-Qaryah itu adalah hari kiamat, diulang sampai 3 kali menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Nah, hari kiamat adalah perkara yang mesti kita ketahui. Kita harus tahu kiamat itu. Kenapa? Karena kita semua akan mengalami peristiwa itu. Maka kita mesti tahu. Tapi tidak hanya tahu, harus kita imani. Beriman hari kiamat itu terjadi. Kita imani, kita yakini. Nah, iman itu harus melahirkan amal. Orang kalau percaya sama hari kiamat, maka bentuk konkret keimanan itu apa? Dia punya persiapan. Kiamat itu ngapain sih? Kita akan dibangkitkan, terus akan ditimbang amal kita. Amalnya mana yang baik? Maka dari sekarang nyiapin amal baik. Hari kiamat ngapain lagi? Kita akan diperiksa, semua amal-amal buruk kita dibongkar. Maka kita jaga-jaga, jangan sampai amal buruk kita dibongkar. Jangan berbuat amal buruk, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, karena anggota tubuh tadi jadi saksi. Itu manifestasinya, implementasi dari iman. Karena iman itu harus melahirkan amal. Kalau iman tidak melahirkan amal, maka bisa jadi tertolak ya. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun itu dia ketika mau tenggelam di laut, dia beriman itu. Oh, kalau begini saya beriman juga lah kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Dia beriman dia sebelum mati. Tapi dia mau mati, sehingga keimanannya tidak bisa melahirkan amal. Maka kata malaikat, al-ana wa qad asaita qabl. Sekarang aja kamu bertobat, udah mau mati, udah bisa beramal, bertobat, nggak diterima. Sama seperti matahari sudah terbit dari barat, itu udah nggak diterima. Jadi iman harus melahirkan amal. Apa bentuk konkret iman kita kepada hari akhirat? Kita jadi punya persiapan, bahwa banyak-banyak beramal soleh, tinggalkan perbuatan buruk, jaga tutur kata, jaga pandangan, jaga pendengaran, karena besok akan diperlihatkan. Jadi kita pelajari dan cari tahu untuk kemudian menyiapkan bekal menghadapinya. Baik, lalu kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma ini namanya maf'ul mutlaq ya. Maf'ul fi. Yauma itu maf'ulun fihi dalam ilmu nahwu. Ini kalau bahasa Arab dasar lah ya. No. Jadi bapak-bapak kalau kira-kira pusing dengerin aja deh ya. Karena bahasa Arab dasar itu kalau kita terlalu serius padahal kagak ngerti, lama-lama jadi dasar bahasa Arab. Awalnya bahasa Arab dasar, lama-lama jadi dasar bahasa Arab. Dimarah-marah dia. Maf'ulun fi. Apa sih maf'ulun fi itu? Itu biasanya menunjukkan keterangan. Kalau nggak waktu, tempat. Kalau nggak waktu, tempat. Kenapa disebut maf'ulun fi? Maf'ul karena barisnya a. Jadi maf'ul itu objek. Saya kalau ngajar nahwu itu, jadi dalam bahasa Arab nahwu itu baris akhir dilihat itu cuma 4. Kalau nggak dhammah, fathah, kasrah, kalau nggak sukun, cuma 4 ini aja. Kalau nggak bunyinya u, a. Kalau nggak a, i. Kalau nggak i, mati deh. Udah 4 itu aja. Kenapa dia berbaris u? Kita biar gampang, itu namanya marfu. Apa itu marfu? Barisnya u. Pelaku u tuh, pelaku u. Jadi kalau kita baca Quran, kita ketemu kata benda bunyinya u, berarti dia pelaku, bunyinya u. Tapi kalau dia bunyinya a, penderita. Penderita. Kalau majrur karena dia diawali huruf jar, i berarti majrur itu i. Ini biar gampangin menggampangkan pemahaman biasanya gitu. Nah, kenapa disebut maf'ul? Karena bunyinya a, ini a, yauma, bukan yaumu. Nanti Bapak kita baca Quran ketemu yaumu.
Dalam Quran itu ada kadang yauma, ada kadang yaumu. Berarti kalau bunyinya yaumu, pelaku dia, subjek. Tapi kalau yauma, dia menunjukkan keterangan waktu. Yaumul qiyamah, hari kiamat, sebagai objek. Tapi kalau yaumal qiyamah berarti menunjukkan keterangan waktu. Maka disebutnya maf'ulun fih. Kenapa disebut maf'ulun fihi? Karena mengandung makna fih. Apa arti fih? Pada. Sehingga kita terjemahnya yauma, pada hari itu. Nah, dari mana kata pada? Karena bunyinya a. Kalau yaumun atau yaumu, hari. Yaumul qiyamah artinya hari kiamat. Tapi kalau yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ada makna pada di situ. Itu yang disebut dengan maf'ulun fi. Jadi pada hari itu yakunun nasu, manusia menjadi kal, seperti huruf dia al-farashi. Al-farash itu hewan yang punya farash, sayap. Bisa kupu-kupu, bisa anai-anai, bisa laron. Burung juga bisa, kelawar juga bisa. Farash. Tapi ini disebutnya al-mabsus. Al-mabsus itu yang berterbangan gak karu-karuan. Kalau batsa itu dilempar gitu, ditebar. Bukan ditanam satu jaraknya sedekah enggak, dilempar semua. Ser. Nah, itu namanya mabsus. Sesuatu yang dilempar ditebar tidak beraturan, itu mabsus. Maka dari itu kemudian tidak semua hewan yang bersayap disebut al-farash, al-mabsus, karena disifati dengan al-mabsus. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala pada al-qari'ah, hari kiamat itu manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Anak sekarang nggak tahu anai-anai, taunya laron. Kalau laron tahu laron ya. Jadi kalau habis hujan muncul laron tuh. Kata al-faras itu hewan kecil yang bersayap. Nyamuk masuk, kupu-kupu masuk, belalang dan lain sebagainya masuk. Kata Imam Qatadah di sini al-faras al-mabsus itu khusus hewan bersayap yang munculnya kalau ada cahaya. Ya kalau kita laron itu, ini laron itu dia nggak ada tuh ngumpul di tembok, nggak ada. Itu kalau ada laron nempel di tembok, udah ngap itu, udah mau mati berarti dia. Ini kalau masih segar, masih sehat, dia nggak ngumpul di tembok, dia ngumpulnya di lampu. Dan kalau kita perhatikan ya, laron itu dia nyamperin lampu itu bukan mau terbang terus nempel, tapi ditabrak-tabrakin sama dia itu. Lampu itu tabrak. Zaman sekarang sih lampu begini. Zaman dulu itu belum ada lampu, pakainya pelita, petromak pelita. Itu datangin pelita itu kebakar dia. Kok bisa ada binatang begitu ya? Udah tahu itu api, dideketin kebakar lah. Kalau kita bodoh banget sih kata kita. Itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 14 abad yang lalu Allah udah sebut tuh. Kal farashil mabsus. Ini binatang yang kayaknya sih hampir di setiap lapisan masyarakat kenal ya, tahu ada binatang begitu. Bisa habis hujan terus keluar, nanti ada cahaya, dia ngerubungin cahaya. Bukan mencari kehangatan, dia nggak jelas datang dan nggak beraturan. Satu terbang sini, satu terbang situ, satu nabrak itu, yang satu kecebur, yang satu kebakar dan seterusnya. Itulah mana al-mabsus. Kata Abu Ubaidah, berpencar tidak beraturan. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menegaskan, anai-anai atau laron kalau orang kita adalah hewan yang bergerak tidak tentu arah dan dia hanya mengandalkan cahaya. Bahkan terkadang dia bisa menabrak cahaya itu. Lampu itu tabrak-tabrakin sama dia. Kalau ada petromak, dia masuk ke dalam petromak itu. Padahal udah tahu panas, terbakar, dia masuk aja di situ. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Begitulah perumpamaan orang-orang ketika menghadapi huru hara hari kiamat. Mereka bergerak enggak tentu arah, dengan penuh kebingungan serta ketakutan yang begitu dahsyat. Saya ceritakan kemarin di surat Az-Zalzalah ya. Mestinya ini dulu, kalau Korea dulu baru Az-Zalzalah.
Mari kalian dari belakang jadi az-zalzalah dulu. Jadi di sini dijelaskan manusia lari berterbangan tabrak-tabrakan, lari sini nabrak situ, enggak tentu arah. Kenapa itu terjadi? Karena ada zilzal nanti di surat az-zalzalah itu. Maka Allah sebutnya di dalam surat Al-Hajj itu kepanikan yang begitu luar biasa sehingga orang itu lari nggak jelas ya, sambil teriak, yang di sebelah sana lari ke sini, yang sini lari ke sana, yang di sebelah utara lari ke selatan, di selatan lari ke utara, semuanya lari nggak tentu arah, tabrak-tabrakan itu. Kayak orang mabok, lari itu miring-miring, gebrak ya. Karena mabok. Orang mabok itu kalau jalan aja miring-miring dia, gebrak. Saya waktu kecil itu pernah di bioskop. Kita nonton bioskop, bocah-bocah lah biasa nonton bioskop. Hiburan habis lebaran bisa itu, dapat duit THR-an. Lagi nonton bioskop datang preman. Bawa pisau dia. Minta duit. Bagi duit. Tapi karena mabok dia di belakang bagi duit. Sampai nggak berasa pisaunya jatuh, tang jatuh. Kita posisi di bawah, dia di atas, jatuh ke tangga, ke kaki kita ambil pisau, balikin pisau, kita balikin nih. Karena dia mabok, ya udah, kita cuekin aja gitu, dia nggak bisa, nggak apa-apa ya. Tapi tetap aja gitu, sini duitnya sini, kita tinggal pergi aja, dia nggak bisa ngejar, dia mau lari, domprang dia jatuh. Dulu saya pernah waktu kecil. Terakhir saya pernah juga itu ketika di Bangkok, Thailand. Itu kita habis dari masjid atau dari mana itu. Terus ketemu di gang itu orang mabok itu juga. Bahasa Thailand tapi mak ilang segala macam lah kita tahu ya. Tapi sambil nunjuk ini, lama-lama dia ngeserak ke pohon itu. Brak jatuh. Orang mabok itu. Saya lihat jalan orang mabok itu ingat langsung ayat, Masya Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 2 kata Allah, besok kau akan lihat manusia jalan lari itu kayak orang mabok. Wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabok. Kenapa itu? Walakinna adzaballahi syadid. Goncangan dahsyatnya kiamat itu begitu luar biasa. Sampai orang tuh enggak bisa diri jejak, itu enggak bisa. Dan orang enggak ada yang tiarap gitu. Kalau gempa sekarang kan orang pada tiarap. Enggak ada tiarap. Kenapa? Karena kalau gempa tiarap itu masih berpikir jernih gitu kan. Ada gempa langsung tiarap. Berarti gempanya masih biasa. Tapi kalau ini gempanya dahsyat sampai orang nggak tahu apa yang harus dikerjain. Dia harus kemana, harus nyari apa nggak tahu. Persis seperti al-farash al-mabthus tuh, nabrak. Coba kita perhatiin. Ini sebenarnya laron mau ngapain sih? Mau ngapain dia tuh? Nyamperin lampu. Dia cuma ditabrak-tabrakin aja itu lampu. Dia mau ngapain itu? Mau kawin enggak, mau bertelur enggak, ini datanya tabrak-tabrakin, enggak jelas. Nanti di hari kiamat kata Allah manusia begitu tuh, enggak jelas juntrungannya. Dia mau lari, dia mau ngapain sih? Mau nyari keselamatan diri, enggak ada yang bisa dijadikan pegangan. Pokoknya lari aja, lari sambil teriak sambil menjerit, gempa, ada segala macam teriak mereka. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kau akan melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang wanita yang sedang menyusui bayinya, saking paniknya bayinya dilempar. Ini lagi nyusui bayi nih. Jadi goncangan dahsyat, itu bayinya dilepas ditinggal. Padahal kalau sekarang ada kebakaran, ada gempa, ada longsor, banjir, itu biasanya kalau ada ibu punya bayi di bawah 2 tahun, sedahsyat apapun peristiwa ini, pasti yang dicari pertama adalah bayinya. Kadang lakinya pun ditinggal, ini bayinya diselamatin namanya. Karena naluri fitrah itu begitu, dia cari yang paling lemah dulu. Kalau suaminya berharap bisa lari, anak yang sudah dewasa berharap bisa lari menyelamatkan diri. Tapi kalau bayi nggak bisa ngapa-ngapain, maka yang pertama dicari bayinya. Berarti itu menunjukkan peristiwanya belum terlalu dahsyat, gempa, tsunami atau apapun. Kalau masih seorang ibu mencari anak bayinya itu berarti belum ada apa-apanya. Nah hari kiamat saking dahsyatnya itu kata Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang wanita yang sedang menyusui dia akan
meninggalkan, melepaskan, bahkan melempar bayinya itu. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Maka ada orang atau wanita-wanita yang hamil, saking dahsyatnya goncangan itu sampai langsung keguguran. Makanya kalau mau hamil mendingan sekarang dah, jangan nunggu kiamat. Nunggu kiamat mau hamil kacau nanti, keguguran. Wa taran nasa sukara, dan kau akan melihat manusia sukara, sakran, mabok. Wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabok. Kenapa begitu? Walakinna adzaballahi syadid. Ya, itu menunjukkan betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala goncangan pada hari kiamat. Tapi an-nas di sini itu boleh jadi adalah hanya orang kafir. Ya, bukan semua manusia. Kenapa? Karena orang beriman insya Allah tidak merasakan peristiwa tiupan sangkakala pertama itu. Udah keburu meninggal kita, nggak mengalami. Atau kalau nanti adalah maksudnya hari berbangkit, umat orang-orang beriman juga akan dibangkitkan, dia nggak takut, dia nggak goncang, nggak tertular lari ke sana kemari, enggak. Dia tetap ikuti instruksi. Instruksi dari siapa? Malaikat. Jadi orang-orang beriman itu didampingi malaikat kemanapun. Ini Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Goncangan yang dahsyat itu sama sekali tidak membuat orang beriman gentar, tidak buat orang beriman takut. Santuy aja dia menghadapi itu semua. Santai, karena ada malaikat. Wa tatalaqahumul malaika. Malaikat selalu datang menghampiri mereka lalu berkata, hadza ini yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Adalah hari kalian yang kalian dijanjikan. Oh ini kiamat ya malaikatnya? Iya ini kiamat. Oh begini cerita kiamat ya? Iya. Kasian banget orang ya, kasian banget tuh ya. Iya, apalagi itu tuh parah banget tuh. Kita cuma gitu doang tuh. Ya kita nggak ketakutan, cuma ngeliatin orang-orang yang pada ketakutan itu tuh keringatnya tenggelam sampai sedengkul. Itu masih mending coba ya sebelah sana. Yang sebelah sana sampai pinggang. Iya sebelah situ itu sampai segini seleher. Ya gitu kelihatan hidungnya doang sama matanya. Kita nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendampingi, insya Allah. Jadi huru hara hari kiamat itu hanya dirasakan begitu mengerikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Sementara orang beriman, insya Allah aman dari itu. Wahum min faza'i yaumi idin aminun. Orang-orang beriman aman, ya, tidak ketakutan, tidak panik, tidak lari sana sini, tidak tabrak-tabrakan, karena mereka udah tahu. Jadi kita kenapa belajar surat Al-Qur'an dari sekarang? Kita sedang belajar, besok bakal begitu. Jadi pas nanti terjadi, ini yang kita pelajari dulu di Masjid Asyifa. Iya bener ini, begini banget. Iya bener begini. Tapi lebih ngeri ya, iya ya. Tapi hati nggak ketakutan, karena kita sudah tahu, sudah beriman. Allah hilangkan rasa takut itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari huru hara hari kiamat. Begitu juga anak kita, pasangan kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia menghisab dari berbagai macam huru haranya, sehingga kita selamat dan kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sampai dengan ayat keempat, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berarti sudah masuk ayat ke-5. Jadi saya terima kasih, saya kembali ke moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.